memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Suhaimi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin dan seluruh peserta yang berbahagia dan yang saya hormati, sebelum acara ini mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan mohon izin bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dan yang lain menyesuaikan. Marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah. Engkau pencipta, pemilik dan penguasa alam semesta, penentu dari segala kejadian dan peristiwa. Kepadamu ya Allah semua kebaikan yang selalu kami dambakan di setiap saat dan keadaan. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 bertempat di Gedung Workshop UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pembukaan pelatihan film pendek se-Kalimantan Timur tahun 2001. Karena itu ya Allah, berilah kami kemampuan, kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan lancar di bawah petunjuk dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan barokah, serta hiasilah kami dengan akhlak yang baik dan kasih sayang, serta senantiasa mensyukuri nikmat dan sabar dalam menerima segala keputusan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat dan berkelanjutan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya melalui cerita film pendek untuk dapat memajukan dunia seni budaya di Kalimantan Timur. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ismit Rijal SEMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam budaya. Yang saya hormati kepada para narasumber, yang pertama dari Kepala Galeri Nasional, kemudian dari aktor film dan sutradara Mas Slamet Raharjo, artis film Mbak Ruth Marini, kemudian Bapak Mursid dari ISBI. Yang saya hormati juga para pejabat di Taman Budaya, dan kepada peserta pelatihan hari ini. Tema kita hari ini adalah kreativitas
dengan kearifan lokal di masa pandemi. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan narasumber, banyak hal katanya di Kalimantan Timur ini yang perlu diangkat. Warisan budayanya banyak. Jadi selama 2 hari ini ada baiknya para adik-adik maupun kawan-kawan semua yang mengikuti pelatihan ini, bawalah ke dalam Napas Kalimantan Timur. Bahas di sana, kearifan lokal kita tuh apa saja. Tahun lalu saya pernah ketika workshop film, ada salah satu yang membuat kepuhunan. Hari ini ada hadir, tidak salah Galang. Nggak hadir ya. Itu yang ada di sekitar kita. Artinya judulnya kepuhunan. Itu unik sekali. Kemarin Mas Slamet Raharjo juga diskusi dengan saya, lama sekali ya, hampir 1 jam. Beliau bertanya tentang saya, Bang Ismet katanya, tahu kan nasi bekepor? Nah, orang jauh di sana bertanya tentang nasi bekepor. Kita di sini mungkin banyak yang tidak mengenal nasi bekepor apa. Katanya kalau makan nasi bekepor, mertua lewat, tidak disapa, saking asiknya. Ya. Yang dibahas kemarin tentang nasi bekepor, kata saya jawab, nasi bekepor itu memang milenial sekarang mungkin tidak mengenal, tapi kalau disebut makanan sushi, mereka lebih mengenal. Jadi kearifan lokal inilah yang harus kita benar-benar kita diskusikan, kita bahas dengan narasumber. Narasumber lebih senang berdiskusi. Apa di Kalimantan Timur ini yang perlu kita diskusikan? Kalau dilihat dari perkembangan, tema kita perkembangan film pendek di Indonesia, kreativitas dengan kearifan lokal di masa pandemi. Saya selalu saja di dalam rapat disupport teman-teman dari luar sana, baik dari kementerian maupun dari pelaku teater film. Tetap semangat Bang. Di tengah pandemi ini kita tetap berkreativitas, tetap berkarya dengan jalan apapun seperti hari ini, kita virtual, daring, tetap bergerak. Jadi jangan sampai kita stop, tidak ada pergerakan lagi, memang pandemi ya. Siapapun kalau sudah pandemi begini, saya pun susah ya, ngomong aja susah. Harus menggunakan masker, harus dengan prokes yang ketat. Tapi kita harus juga bergerak. Makanya hari ini saya tidak bisa mengundang banyak, hanya segelintir orang. Mungkin ada ya juga di luar sana, kenapa saya tidak dilibatkan, kenapa saya tidak diundang? Karena kita lagi PPKM level 4. Jadi ada yang mengikuti secara virtual di sana dari kabupaten kota, dan ada yang secara luring, tapi hanya dipilih hanya beberapa orang. Nanti ini duduknya agak jauhan ya, agak lagi ya. Artinya kita harus jaga jarak ya, jaga jarak dan maskernya jangan dilepas. Kita harus mengikuti aturan. Sebentar lagi nanti jam 11 kita akan ada narasumber kita yang pertama, itu dibawalah narasumber itu ke memang ranah Kaltim, ranah Kalimantan Timur. Banyak hal yang saya diskusikan tentang kearifan lokal. Misalnya saya mengangkat sekarang dia ngetop masalah cinta ya. Banyak sebenarnya yang perlu diangkat. Baik di pedalaman kita juga banyak tentang, kalau berbicara tato ya,
atau tedak kata orang Kalimantan Timur ini. Kalau di sini sesuatu yang menggambarkan sesuatu lambang, satria, perkasa, atau bangsawan. Tapi ketika di Pulau Jawa, di luar, itu pasti preman. Beda kan? Perbedaan itulah yang kita harus kita bicarakan, kearifan lokal kita. Kalau kita berbicara tentang masalah cinta, kemarin yang kepuhunan pun, di ujung kepuhunan itu di ujung saja. Di awalnya itu dengan permasalahan cinta yang menunjukkan betapa indahnya kota Samarinda. Kisahnya percintaan, tapi di ujungnya ketika ditawari makan, dia menolak, dia langsung jatuh. Itu endingnya, kepuhunan. Saya percaya kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua, dengan adanya pelatihan workshop kemarin tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan film, insya Allah tahun depan adalah lomba film pendek. Jadi saya berharap sekali, dalam waktu yang singkat ini, gali terus dengan narasumber yang ada. Narasumber kita ini sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri dulu sangat mengagumi beliau itu, seorang aktor yang luar biasa. Tidak disangka, malahan tahun kemarin dan tahun ini malahan jadi teman, malahan jadi sahabat. Dulu saya pengagum beliau ketika main. Filmnya pun, dia selalu saja membuat sebuah film itu di layar lebar, mengangkat sesuatu yang ada di tengah masyarakat kita, sesuatu yang tidak tersentuh, seperti Ponirah terpidana, Marsinah, ya, tentang buruh pabrik yang dibunuh di zaman Orde Baru, yang demo. Sesuatu itulah yang kita harapkan nantinya Kalimantan Timur ini bisa berbicara di luar sana, bisa menjadi sineas muda yang seperti yang narasumber. Saya juga terkejut, narasumber kita yang pertama ini adalah Mas Lam Raharjo itu SD, SMP-nya, SMA-nya di Balikpapan. Beliau kenal sekali. Saya Bang, sering dari Rapak ke Landasan, naik Gunung Sari, aduh ini lebih kenal daripada saya, karena saya orang Samarinda, jadi di depan Gunung Meratus itu ada SD saya, di depan sini ada SMP saya dan SMA saya. Saya kuliah di Jakarta, katanya bapaknya seorang TNI, beliau mengawali karirnya itu sebagai seorang teater, tokoh teater. Teater dan film ini memang ada sangat erat kaitannya, sangat erat. Narasumber kita ini dari teater juga, seperti Mbak Ruth Marini itu adalah dari teater juga, berangkat dari teater kemudian menjadi artis film. Banyak sekali yang beliau perbincangkan sampai mengenal semuanya yang ada di Kalimantan Timur. Saya juga kaget, kenapa Kaltim ini tidak mengangkat tentang kearifan lokal. Saya juga kaget. Sampai kita punya 3 pilar kebudayaan, kesultanan, pesisir, dan pedalaman. Ketika beliau berbicara di pedalaman, itu sarungnya, Bang, sarung orang pedalaman itu bisa dibuat kisah percintaan, tapi sarungnya sudah ke kanan. Ternyata yang dicintai adalah orang yang sudah bersuami. Hanya di sarung saja. Yang harus dicintai itu adalah ketika dia melipat ke kiri. Ada pun di bawahnya bermotif bujang gadis. Itu adalah yang gadis. Jadi banyak sekali yang didiskusikan.
yang mungkin nanti adik-adik semua, teman-teman semua nanti bisa membuat dengan ide-ide yang ada di sekeliling kita. Itu harapannya 2 hari ini bawalah Kalimantan Timurnya, gali. Beliau juga sudah menyiapkan, memang tidak jauh. Beliau hanya ingin berbicara tentang Kalimantan Timur. Bagaimana membuat sebuah ide, bagaimana membuat sebuah film yang menarik. Nanti ditanyakan, dikupas. Jangan kita melupakan, katanya warisan budaya kita banyak sekali. Jadi itu yang harus kita gali, harus kita pertanyakan semua. Jangan sampai ilmu ini terlewat. Saya sangat berharap sekali di tahun depan kita akan mengadakan lomba film pendek, itu adalah dari teman-teman semua pesertanya, dari adik-adik semua, dari kawan-kawan semua, dengan ide-ide kearifan lokal. Nanti juga akan ditayangkan film-film beliau, film pendeknya, film layar lebarnya. Beliau sudah menunggu ini, mungkin sudah masuk kali di linknya ya. Jadi saya sangat berharap sekali hari ini perbanyaklah diskusi, perbanyaklah kita bertanya. Saya sangat mengharap sekali bahwa film di Kalimantan Timur ini nantinya mampu bersaing dengan daerah lain. Nanti yang muda-muda ini saya harapkan, kalau semacam saya sudah tidak bisa lagi ya buat film. Saya beberapa kali ketika teman-teman dari film, produksi film, ingin membuat film di Kalimantan Timur. Tapi sayangnya semua proposal itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena ceritanya itu. Sedangkan orang Kalimantan Timur ini kepingin menceritakan sesuatu yang ada di daerah kita, terutama di daerah Kutai Kartanegara ya. Saya sebut saja, ada daerah kita di mana di tempat itu ada sebuah perusahaan besar. Itu yang diinginkan dibuat film. Sebuah perusahaan besar, tapi di sekelilingnya itu anak-anaknya tidak bersekolah. Itu yang ingin menjadi sesuatu. Ada perusahaan besar, wah daerah itu daerah yang kaya karena ada perusahaannya. Tapi disayangkan di sekeliling perusahaan itu anak-anaknya tidak ada yang bersekolah. Kalau dibuat film itu sangat menarik sekali. Banyak hal-hal kita yang di lain juga yang kira-kiranya bisa kita gali dengan kearifan lokal, dengan ada yang ada di sekeliling kita. Hari ini para pelaku teater juga hadir ya, karena ada kaitannya dengan film juga. Saya berikan semangat ya untuk lebih-lebih menggali. Jadi di tengah pandemi ini kita memang sangat terbatas sekali. Tapi tetap bergerak, tetap berkreativitas seperti virtual ini. Sekali lagi saya mohon 2 hari ini jadikanlah gali terus ya pelatihan ini, terutama tentang Kalimantan Timur, kearifan lokal Kalimantan Timur. Pelatihan film pendek tahun 2021 Taman Budaya Kaltim, saya buka. Salam sehat semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Bapak Ismet Rizal SMSI. Mudah-mudahan semangat kita hari ini bisa membawa anak-anak bangsa menjadi lebih kreatif tentunya. Dan demikianlah rangkaian acara pembukaan
pelatihan film pendek tahun 2021. Kita akan langsung masuk ke dalam rangkaian acara pelatihannya sendiri. Dan untuk memimpin seluruh rangkaian acaranya, saya undang Ibu Amel Damayati sebagai moderator ya pada hari ini, dan juga akan mengenalkan para narasumber yang akan memberikan materinya pada hari ini. Kepada Ibu Amel kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk para peserta pelatihan pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat di UPTD Taman Budaya maupun yang lewat virtual, yang masing-masing mungkin ada di rumah ya. Beberapa saat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita yang mungkin dari tadi kita nantikan. Kami berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sampai esok hari, karena acara ini akan berlangsung 2 hari ya, dengan narasumber yang luar biasa. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ismet Rijal sebagai Kepala UPTD Taman Budaya bahwa kegiatan kita kali ini yaitu pelatihan film pendek tahun 2021 sebagai program kerja UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bertemakan perkembangan film pendek di Indonesia dengan kreativitas kearifan lokal di masa pandemik. Dengan kita menghadirkan beberapa narasumber yang luar biasa tadi yang saya katakan, kami berharap para peserta akan menyimak baik-baik materi dari beliau yang nantinya akan disampaikan, dan kami akan mempersilahkan menyiapkan mungkin ada keluhan, kritikan atau pertanyaan untuk kebaikan kedepannya, khususnya film pendek di Kalimantan Timur. Baiklah, mungkin kita tunggu bisa terhubung dengan narasumber kita, Pak Slamet Raharjo. Mungkin ada, kalau di masa saya ya itu sangat luar biasa bisa langsung berbicara dengan beliau, karena beliau ini adalah aktor sekaligus sutradara yang pernah meraih Piala Citra dari Festival Film Indonesia. Dan barusan tadi kita saksikan bersama film Cut Nyak Dien adalah merupakan film panjang, salah satunya aktor diperankan oleh beliau. Nah, masih kita tunggu, beberapa saat lagi mungkin akan terhubung. Beliau nanti mungkin menyampaikan materi tentang bagaimana sih mengolah atau membuat sebuah film pendek. Nah, mungkin ada yang bisa membandingkan apa film pendek kalau dibandingkan dengan film panjang ya. Nah, calon-calon aktor Kalimantan Timur mungkin materi ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Mudah-mudahan berguna. Masih kita tunggu. Perlu kami sampaikan juga di sini ada 25 orang yang hadir di tempat di UPTD Taman Budaya, dan beberapa adik-adik juga ikut lewat virtual yang berada di tempat masing-masing. Kami juga mempersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan sekiranya nanti setelah menyimak materi dari narasumber ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat chat atau langsung disampaikan. Nanti operator kami nanti akan menyampaikan. Belum ya?
Oke, kita tunggu sejenak. Sedikit saya sampaikan bahwa beliau ini Pak Slamet Raharjo adalah aktor sekaligus sutradara teater maupun film. Lahir di Serang Januari tahun 1949. Beliau beberapa kali meraih Piala Citra sebagai aktor dan sutradara terbaik versi Festival Film Indonesia, dan kemudian mendapatkan anugerah Satya Lencana Kebudayaan tahun 2004 dan anugerah Akademi Jakarta tahun 2008. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta, Institut Kesenian Jakarta. Hadir juga Bapak Kepala Taman Budaya Pak Ismet Rizal ada bersama kami, dan kita pada hari ini menunggu materi yang akan Bapak sampaikan. Kiranya buat adik-adik pelaku seni khususnya di film pendek nanti akan bermanfaat untuk kreativitas dalam berkarya khususnya di film pendek. Dan kami punya waktu 90 menit barangkali kurang lebih. Monggo Pak, silahkan. Pertama kali saya minta maaf untuk nyalain AC ya. Panas tidak nyalain AC. Nggak apa-apa Pak. Satu menit. Nggih, santai saja Pak. Oke. Monggo. Saya siap. Oke, siap Bapak. Ini di sini ada adik kami sebagai pelaku seni dari teater. Mungkin sudah menunggu Pak ya, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami, dan kami sangat berterima kasih Bapak bisa meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman atau sharing buat pelaku-pelaku seni yang ada di Samarinda, di Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi ini. Baik, saya bahagia, juga merasa bahagia karena Kalimantan Timur bagi saya tidak asing. Saya dibesarkan di Balikpapan. Saya SD di Balikpapan 5 sampai kelas 6. Iya, Jadi Pak. ke Samarinda sering. Apa suasananya masih Dua bagus? jam. Suasananya masih bagus seperti dulu? Kalau boleh tahu, terakhir Bapak berkunjung ke Samarinda dari tahun berapa Pak? Kalau saya di Balikpapan itu saya di Balikpapan 58 sejak tahun 58 sampai 60. Kamu belum lahir. Oh, belum lahir saya Pak. Lalu yang kedua, saya ke Samarinda sering karena saya teman-teman berjumpa yang ada di Samarinda, khususnya beberapa waktu yang lalu ke Kutai Kartanegara. Iya. Nah, jadi saya merasa ini obat rindu. Nanti kalau Nyonya Corona ini sudah pergi, saya mungkin akan kembali ke itu sana. dia. Iya.
Gimana, Amin. bisa mulai kita? Mudah-mudahan. Silakan Pak, silakan. Semua peserta siap mendengarkan, menerima materi dari Bapak. Silakan. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah saya ingin menyatakan bahwa dalam film, kebenaran dalam film adalah kebenaran yang diciptakan. Jadi di dalam hal ini saya mohon lembar pertama tolong dimunculkan, lembar pertama dari materi saya. Film merupakan karya cipta. Mengapa dikatakan film adalah karya cipta? Karena kebenaran dalam film adalah kebenaran yang diciptakan. Kebenaran kehidupan sehari-hari menjadi inspirasinya sehingga kita bisa mengangkat permasalahan yang kita pikirkan, mengangkat masalah yang kita rasakan ke dalam sebuah karya cipta film. Nah, karya cipta film itu tidak seperti kebenaran umum. Dia tidak dari jam 6 sampai jam 6 sore. Tetapi kebenaran dalam film adalah kebenaran yang ditampilkan bukan sebuah kisah panjang seharian penuh, seperti kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran dalam film pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore yang memakan waktu sekian jam bisa dimunculkan dalam film dalam hanya ukuran menit. Jadi subuh hari dirasakan kehadirannya dalam layar, tetapi dengan teknik sinematik kita bisa melakukan cut to, kita bisa melakukan dissolve to, kita bisa melakukan semacam wiping atau segala macamnya sehingga tiba-tiba waktu ini sangat pendek. Nah, kalau waktu di dalam kenyataan sehari namanya real time. Nah, ini adalah yang kita bicarakan hari ini adalah desain waktu dalam film. Jadi kalau kebenaran umum dalam kehidupan sehari-hari namanya kebenaran umum. Tapi kebenaran dalam film kita sepakat mengatakan bahwa itu adalah kebenaran cipta. Nah ya, jadi kebenaran umum dan kebenaran cipta. Hari ini kita disibukkan oleh Nyonya Corona yang membuat kita hidup dalam situasi yang sangat gelisah karena Corona datang secara tiba-tiba. Perasaan kita menjadi sangat resah karena kita tidak siap menghadapi ini. Maka untuk itu kita melihat bahwa Corona ini ternyata telah mengubah pola pikir lama yang kita telah jalankan bertahun-tahun, berubah menjadi pola pikir baru, di mana kebenaran-kebenaran komunikasi langsung tatap muka sudah tidak diperkenankan lagi. Kalau bicara, andai kata kita tidak memiliki masker, sekarang juga tidak berkenan kalau tidak pakai masker. Dan hendaknya untuk menjaga penularan, kita harus mengambil jarak. Nah, situasi seperti ini harus direkam oleh sutradara. Bukan dalam bentuk cerita, tapi dalam bentuk kesan, dalam bentuk gambaran, dalam bentuk image. Cuci tangan, harafiah, cuci tangan dengan air, dengan sabun. Tetapi secara images, secara kesan, secara gambaran, bahwa cuci tangan adalah peringatan bahwa kita harus membersihkan rohani dan jasmani kita. Tiba-tiba dia menjadi image,
bahwa kita kotor, kita harus bebersih. Jiwa kita, rohani kita, hutan Kalimantan terbakar, hutan Kalimantan gundul, lautan menjadi sampah. Kekotoran rohani, jasmani kita itu, alam memberikan isyarat. Cuci tangan, itu hanya simbol. Itu hanya simbol dari keinginan alam untuk kita membersihkan rohani dan jasmani. Lalu kita pakai masker, macam orang gila, kemana-mana kita pakai masker. Tetapi masker itu bukan sekedar kain penutup wajah kita atau hidung kita dan mulut kita. Ternyata masker itu adalah gambaran dari teguran alam kepada kita. Bahwa selama ini begitu bebas kalian bicara, tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga pekerti, sehingga hari ini alam meminta, tolong disaring kata-katamu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu yang paling pandai. Di atas langit masih ada langit. Perbaiki kata-katamu. Tutup mulutmu. Itu adalah gambaran dari masker. Dia bukan sekedar kain. Tiba-tiba dalam film, dia adalah perintah alam. Lalu kita mengambil jarak. Ini penting sekali. Mengapa kita sulit memperbaiki diri kita? Mengapa kita tidak pernah tahu bahwa diri kita punya kelemahan A, kelemahan B, kelemahan C? Kita perlu orang lain untuk bisa memberi penilaian pada diri kita bahwa ternyata kita punya kelemahan A, kelemahan B, kelemahan C. Untuk itu, kawan bisa melihat kita dengan jelas. Kenapa? Karena memiliki jarak. Kita tidak mampu melihat diri kita sendiri karena kita hanya mampu melihat ujung hidung kita sendiri. Kita menjadi sangat merasa paling pintar di dunia dan memaki-maki orang, mengecilkan orang, sumpah serapah. Oh Tuhan, sebelum pandemi ini berjalan, itulah kehidupan kita, itulah warna kehidupan kita. Jadi sekarang sebagai filmmaker saya mau tanya, pandemi itu musibah. Tetapi kita manusia dengan sebagai makhluk mulia yang punya imajinasi, maka kita mampu atas izin Tuhan, kita mau mengubah musibah menjadi berkah melalui images dalam karya cipta kami, yaitu film. Oke, saya kira pembukaan saya seperti itu supaya jangan dipikir film itu hanya menggelindingkan cerita, bukan. Film bukanlah deretan gambar-gambar. Film adalah gambaran. Oke, gambar berikut. Sudirman itu berusia lebih dari 30-40 tahun dengan berbagai masalah yang dia hadapi sehingga pengalaman-pengalaman itu membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia hanya seorang guru pada awalnya, tapi kemudian jadi panglima perang berpangkat jenderal. Kehidupan Sudirman yang 30-40 tahun itu dalam kebenaran umum, dalam kebenaran cipta, sutradara dalam film mengemasnya hanya 100 menit hingga 120 menit. Mengapa bisa begitu? Kenapa sutradara bisa mengemasnya dengan apik tekniknya dan artistik sehingga nyaman dilihat? Jadi dengan demikian saya rasa sinematografi yang mendasari teknik visualisasi film harus pertama kali dibaca. Bagaimana membuat image? Membuat image itu ya harus ada tekniknya. Karena ini bahasa gambar. Tekniknya, gambaran itu harus berbentuk gambaran, berbentuk sebuah gambar yang bernilai gambaran. Nah, teknik itu bernama teknik visualisasi.
Teknik itu bernama teknik visualisasi yang didasarkan pada azas sinematografi. Apakah azas sinematografi itu? Gambar berikut. Gambar berikut. Nah, azas sinematografi adalah azas yang memiliki yang dimaknai berdasarkan semiotikanya. Sastra punya semiotikanya. Seni lukis punya semiotikanya. Semua karya-karya seni memiliki semiotikanya masing-masing. Nah, film memiliki semiotika yang dibentuk berdasarkan azas. Nah, azas itu adalah azas skenario. Jadi, skenario ini luar biasa. Sebelum orang memahami apa bentuk film dan bagaimana jalannya cerita, penulis senario telah menyusunnya dalam bentuk narasi. Dan narasi itu melahirkan arahan untuk dipahami secara visual. Untuk dipahami secara visual. Sekali lagi, untuk dipahami secara visual. Jika ada gambar subuh hari, lalu ada kalimat orang bicara, di subuh hari yang indah ini, saya kira orang itu tidak bisa bikin film. Kita tahu gambarnya sudah subuh kok. Tetapi kalau ada kalimat, as-salatu khairum minan naum, saya tahu bahwa orang ini paham bahwa kita berada di awal hari. Lebih baik sholat daripada tidur. Itu ungkapan di mana hari pagi itu bukan sekedar bergantinya hari. Tetapi puji syukur pada Tuhan bahwa kita masih bisa melihat dan masih bisa mendengar. Itu penulisan itu harus jelas. Bagaimana narasinya, bagaimana tulisan-tulisan itu mengarahkan kita dalam bentuk filmis, gambaran. Jadi bukan seperti sastra. Kalau sastra, membaca sastra itu kita dipimang, kita diayun, kita dibuai, imajinasi kita bergerak tanpa batas. Tapi film tidak. Membaca skenario itu membosankan dan menjengkelkan. Karena baru enak-enaknya bicara, membaca, tiba-tiba ada arahan teknis. Cut tuh, dissolve tuh. Oh, apa ini? Makanya film tidak digolongkan ke dalam seni murni. Film adalah seni aplikasi. Maka kamu jika ingin menjadi orang film, kamu harus sadar bahwa kamu bukan sekedar seniman murni. Karena kamu juga adalah anak teknologi yang harus bergaul dengan perkembangan teknologi. Sehingga film mengantar saya untuk tidak ketinggalan kereta. Masyarakat film mengikuti perkembangan peradaban. Sehingga dengan demikian, saya rasa hari ini kita virtual. Ini yang kita gunakan adalah komunikasi maya. Kalau kita dengan biaya murah dan hanya mampu membuat durasi sekian menit, ya itu lebih memungkinkan. Karena kita tidak punya duit yang banyak. Ya, berikut. Ini kuncinya. Ya, untuk mengakhiri ini kuncinya. Kalau membuat film panjang, kejadian-kejadian dalam peristiwa itu, kalimatnya menggunakan awalan me dan awalan di. Kalau ada kalimat meludahi, maka kita harus bertanya, mengapa kita meludahi dia? Harus ada sebab akibat. Atau diludahi. Mengapa kita diludahi? Harus ada sebab akibat. Maka panjang, nggak bisa pendek.
karena menjelaskan awalan nu dan awalan di. Lalu bagaimana untuk bikin film pendek? Ya, berikut, lembar berikut, Siap. lembar berikut. Gunakan awalan ter. Tadi, ketika dia memfotokopi, dia terkejut. Terkejut. Surprise. Ternyata bisa melubangi dinding. Surprise. Karena ter. Jadi kalau kita menganggap itu dirancang untuk merampok, itu film panjang. Tapi karena dia terkesima, terkejut, tergagap-gagap, maka jadilah ungkapan pendek tapi jelas. Dan urayanya tidak terlalu panjang. Karena tidak disengaja, surprise, kecelakaan yang indah, atau kecelakaan yang tragis, tergantung. Oke, sampai seperti ini saya sudahi, dan saya memancing saudara-saudara untuk melihat apa yang Anda ingin tahu tentang film pendek. Ya, contoh-contoh film pendek kan sudah Anda lihat tadi. Oke, seksi tanya jawab. Saya serahkan kepada pemandu acara. Mungkin yang di rumah juga bisa bergabung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Materi yang disampaikan oleh Bapak Slamet Rajo tadi, bisa apa yang kurang mungkin, atau saran atau bagaimana keluhan-keluhannya di daerah masing-masing, bisa ditanyakan atau disampaikan. Ada yang di sini juga boleh disiapkan pertanyaannya. Selamat pagi Pak Ismet. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Mau mengenal wajah saya, ini mas wajah saya. Kita hanya berbincang seringkali di telepon. Iya. Nah, apa yang kita bahas hari ini sudah saya sampaikan ke para peserta. Mereka ke arah kearifan lokal. Kan kita diskusi kemarin tentang nasi bekepor, mas. Nasi bekepor itu yang sangat menarik sekali. Mungkin hari ini ada pertanyaan dari para peserta yang mungkin memang ingin Kalimantan Timurnya, yaitu saya sampaikan begitu. Dari Mas Slamet Rajo kok tahu tentang nasi bekepor begitu? Apa sih nasi bekepor itu? Mungkin anak-anak sekarang malah lupa, malah tidak tahu, karena mereka lebih mengenal nasi Korea mungkin, kayak sushi. Bimbab. Iya, itu yang lebih dikenal sekarang mungkin. Mungkin Mas Slamet Rajo bisa mengarahkan mereka dengan ide-ide yang memang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Terima kasih loh Mas Slamet sudah hadir. Ya. Tahu nggak Pak Ismet, apa yang saya rasakan? Ya. Berbicara dengan Anda di telepon, saya memiliki image yang berbeda. Gitu. Saya pikir penguasa Taman Budaya itu gondrong dan bajunya tidak disetrika seperti layaknya seniman-seniman hadir. Saya pikir Anda dengan jenggot dan kumis yang panjang. Dengan tato Mas ya? Dengan penuh tato ya? Kalau tatonya tato Dayak sih bagus Pak. Yang jelek tuh tato preman Pak. Tapi saya enggak pakai jawat loh Mas, yang kelihatan mengkilat. Bapak pakai cuman di dalam celana kan. Ya. Jadi begini Pak, jadi intinya saya sudah sampaikan bahwa diperlukan kerendahan hati. Kalau memang kita belum mampu membuat film pendek, supaya tidak dihakimi secara
teknis, secara berat, mengapa kita tidak sampaikan bahwa ini film studi dari mahasiswa, ya kan? Bahwa nanti formatnya pendek atau panjang itu masalah pilihan, ya, melihat dana lah, ya kan gitu. Tapi dengan demikian, misalnya tadi Bapak sebut nasi bakepor, itu seperti halnya saya tergagap-gagap itu ketika masuk Jogja. Katanya saya disuruh begini Pak, ngono ya ngono, begitu ya begitu, tapi jangan begitu, ini ojo ngono, ini maksudnya apa nih Jawa ini, bikin pening kepala saya, ya kan? Tidak paham saya. Saya lalu dibilang saya begitu anak Jakarta kan, memang cepat, makin cepat, bergegas terus. Terus kakek saya bilang, alon-alon, waton kelakon. Mati saya. Bagaimana saya ya alon-alon asa terlambat, Mbah, gitu, bukannya kelakon. Ternyata itu adalah perfeksi, Pak. Yang diajaran kita itu kita harus perfect menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ketika saya makan nasi, apa nih, Mbah? Ini nasi gudeg katanya. Gudeg. Saya tidak bisa makan Pak hari itu Pak. Seperti kotoran bayi Pak. Ini sayur tapi kenapa kayak kotoran bayi ya kan? Aku tidak mau makan hari itu. Oh ini nasi gudeg yang terkenal itu. Akhirnya hari ketiga, keempat baru aku makan. Ternyata enak Pak. Ternyata gudeg itu enak. Dan saya tanya sama Mbah Putri saya, ini bikinnya bagaimana Mbah? Diperlukan 2 hari. Hah? 2 hari? Iya, kenapa? Itu harus betul-betul menep. Nah ini, orang Jawa itu ada benar, tapi belum benar. Nah itu, mantap, tapi urung menep. Nah, kearifan lokal inilah yang membentuk pola pikir saya Pak, untuk tidak melewati semua titik-titik pengalaman. Samarinda, anak remaja lah ini bisik-bisik tidak karuan, belum tentu benar, tapi menarik bagi saya. Jangan kau makan. Kenapa? Itu nasi bakepor. Hah? Apa itu? Nasi bakepor itu. Kau nanti tak bisa pulang ke Jakarta. Kenapa? Itu sebelum disuguhkan ke kamu, nasi itu dilangkahi 4-3 kali sama perawan yang bikin. Nah, kalau kamu nanti jatuh cinta sama dia, kau tidak bisa pulang nanti. Wah, kebenarannya saya tidak tahu. Tapi ini menarik bahwa ada kiat-kiat dalam melihat dan membentuk perhatian. Kita lihat positive thinking aja. Jangan negative thinking. Ya kan? Nah, disinilah yang saya bilang kearifan lokal itu menjadi penting untuk konten, Pak. Untuk konten. Sungai. Saya naik Susi Air ya. Ini sungai apa laut ini? Saya melihat sungai-sungai di Kalimantan itu setengah laut. Waduh. Kalau nanti saya bikin cerita, aku tunggu kau di tepi sungai, ya nggak bakal kelihatan, Pak. Seberang sungai itu kecil orang-orangnya, mana aku lihat tampangnya. Nah, inilah suasana daerah yang harus digali, dikemukakan, dan mungkin ada pesan-pesan tertentu dari suasana-suasana alam di sana. Itu yang maksud saya kearifan lokal. Sungainya Mas, tambangan Balarut loh. Iya. Hari ini masih sampai sekarang Mas, tambangan. Saya hafal semua. Karena kenapa tambangan Balarut? Karena memang kita harus pandai untuk sampai pada tujuan, untuk melihat dengan segala cara untuk mencapai tepian lain, kan? Itu. Jadi yang nang di Buritan apa, yang di Haluan bagaimana, itu kan nampak. Baju Bakarut. Itu buat saya anak Jawa, tapi saya belajar bahasa Banjar. Ini guna saya menjadi seniman, Pak. Itulah, jadi anak-anak ini saya mohon, kenapa kearifan lokal saya garis bawahi? Buat apa sih ngejual negara lain? Buat apa sih ngejual daerah lain?
Daerah sendiri dulu dong, perkenalkan pada Indonesia. Jangan soal cerita tentang Madura aja, tentang orang Padang aja. Ini orang Banjar ini hebat. Ya kan? Makan dinding pun sekarat, katanya sekarat. Dinding, dia makan dinding orang Banjar. Iya. Rupanya dendeng, Pak, bukan dinding. Iya kan? Tapi orang apa? Orang Kalimantan bilang dendeng itu dinding kan? Itu. Orang Makassar bilang pisang itu pisang. Tapi kalau airan, ujung pandan menjadi ujung pandang. Nah, itulah yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi kearifan lokal menjadi konten, itu yang saya mau, Pak. Dari film pendek Anda nanti. Mas, saya tanya, tapi orang Kalimantan Timur itu jalannya belok-belok, bukan lurus. Seperti di Jakarta kan lurus jalannya, tapi orang Kalimantan itu belok-belok biasa gitu. Ya. Anda tahu nggak, Pak? Yang paling hebat itu di Minangkabau, Pak. 1000 kelok, Pak. Ampe kelok ampe. Luar biasa, lebih pening lagi, Pak. Ada ampe, kelok ampe. 1000 kelok itu bagaimana? Belum sampai sudah pingsan aku. Inilah perjalanan panjang. Musafir kelana untuk memahami kehidupan. Bakelok jalan kamu aro. Ya kan? Nah itu penting karena anak Padang itu harus cerdas. Tidak ada jalan yang lurus. Jangan tak kecoh di Nantarang, jangan tak kecoh tempat terang. Bodoh lebih keredai dari keredai. Tak kecoh di Nantarang itu artinya terkecoh di tempat terang. Itu hanya binatang bodoh, paling bodoh, lebih bodoh dari keledai. Anak Padang tidak boleh seperti itu. Nah itulah, kearifan-kearifan itu kan menarik, Pak. Iya, jadi bakelo-kelo itu bagus. Kalau jalannya terus lurus saja, mungkin dia tidur, nggak ada rintangan. Ya. Iya. Saya kira itu yang menurut saya dramatik value-nya bagus. Berkelok di sini, Mas Slamet, karena banyak pohon. Kalau di kota kan lurus saja di jalan, kan ada pohon. Banyak hutan kan, di pohon ini harus berputar-putar. Makanya orang Kalimantan Timur suka berkelok-kelok, ya. Yalah, itu pasti kan ada pengaruhnya dalam pola pikir, Pak. Ada pengaruhnya dalam pola pikir. Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya. Ya kan? Aku tuh datang ke Riau. Ini orang mau ngomong apa? Kok ngomongnya panjang sekali sih, Pak Slamet. Berburu ke padang datar, dapat rusa berangkati. Berburu ke palang ajar. Ya macam kita inilah. Bagai bunga, kembang tak jadi. Ini orang tuh ngomong pendek aja, dia panjang sekali. Itulah dendang. Itulah pantun. Jangan suruh orang Riau seperti orang Batak. Tak suka dia ngomong, tak suka dia. Apa yang di kepala, apa yang di hati, ya sama dengan yang di mulut. Nah orang Riau rupanya ada kias-kias karena dia berbudaya tinggi rupanya ya. Itulah Pak Slamet ini kura-kura dalam perahu pula. Pura-pura tidak tahu. Itu andai kata bisa difilmkan, pola pikir itu luar biasa. Baik Mas Slamet Harjo, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ada yang penanya nggak sabar ini Mas. Silakan. Oke, siap. Untuk peserta, kita langsung saja beri waktu 20 menit. Untuk sesi pertama, kita persilakan untuk 2 orang bertanya. Silakan. Dari sini dulu, siapa? Silakan. Siapa lagi? Satu lagi? Oke, silakan. Yang pertama dulu, langsung ke depan aja deh. Oke, biar enak dilihat langsung oleh Bapak narasumbernya kita. Oh berdiri. Oh cek. Selamat siang Pak Slamet Harjo. Siang. Duduk aja ya. Bangga sekali saya bisa melihat dan berbicara langsung dengan. Langsung ke masalah. Kalau Pak basa-basi nanti habis waktu. Langsung ke masalah. Siapa? Iya, saya Fayet dari Samarinda. Saya ingin menanyakan Pak, ini meskipun pas dari film yang tadi ditontonkan, tapi saya ingin bertanya saat
apa ya, produksi film Marsinah ya, dan bagaimana Bapak memainkan atau Bapak mengarahkan pemain, aktor, yang salah satunya juga dosen saya, dosen penelitian saya sekarang, Budiah Retno, yang jadi pemeran Mutiari. Bagaimana Bapak bisa mengarahkan lalu memasukkan jiwa Mutiari atau Marsinah ini ke dalam sosok aktor yang mungkin belum apa ya, belum belajar, belum paham, lalu belajar bersama-sama memahami cerita dan aktor tersebut. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dipersilakan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Langsung to the point ya Pak ya. Silakan di tempat situ ya, biar bisa langsung kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sugi Hartono, Pak. Latar belakang saya sendiri di teater, Pak. Ya. Nah, tadi Bapak di awal tadi sudah bilang karena di pandemi ini kita nggak bisa menjadikan alasan bahwa semua sudah ada diatur. Tapi saya senang dengan sama pemikiran Bapak tadi bahwa saya bersyukur Pak dengan adanya pandemi ini, karena setiap tahun saya hanya memikirkan bagaimana untuk pentas teater dengan menggalang penonton. Dan selama pandemi ini saya juga belajar untuk mulai itu tadi Pak, untuk menggunakan yang saya punya handphone saja untuk membuat film pendek. Cuman ini tadi saya baru kali ini terlibat di pelatihan film pendek di Taman Budaya. Terima kasih untuk Taman Budaya. Dan ini saya baru mulai belajar Pak di pandemi ini hanya menggunakan handphone. Tadi pemaparan Bapak di awal sangat membantu sekali Pak untuk saya yang baru mau memulai di film pendek, dan banyak pakem-pakem yang harus dipatuhi dalam membuat film itu sendiri. Sebenarnya Pak, dalam penulisan naskah atau skenario sendiri, Bapak untuk mengawali itu, apakah Bapak harus untuk mencari mood itu harus ke tempat sepi dulu untuk membuat naskah itu, atau harus ada ritual yang harus saya tidak boleh diganggu dengan siapa-siapa dalam ruangan khusus untuk menemukan ide-ide kreatif itu aja Pak, mungkin bisa jadi buat masukan saya, karena saya sendiri kalau mau membuat naskah itu ya itu tadi saya butuh mood atau gimana gitu untuk bisa lebih fokus. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik, warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Bisa langsung dijawab mungkin Pak. Ya, Silakan. sebetulnya yang saya menjawab yang pertama dulu ya. Yang kedua. Teater itu punya konvensinya sendiri, Mas. Penonton di hadapan tontonannya. Pemain teater vokalnya harus bagus. Karena dia harus bisa melayani penonton paling depan dan penonton paling belakang. Kalau vokalmu jelek, yang kasihan penonton di belakang nggak bisa mendengar suaramu. Dan tidak jelas artikulasinya. Dan dalam hal ini, penonton hanya punya satu titik pandang. Ya nggak boleh pindah-pindah kan kalau nonton teater. Kalau pindah-pindah ditimpukin batu kamu. Mengganggu yang lain, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, itu namanya komunikasi langsung antara tontonan dan penonton. Nah, teman-teman teater itu merasa marah dengan pandemi ini, karena tiba-tiba pandemi ini membunuh teater. Saya bilang, kenapa jadi pilih membunuh? Kenapa kita tidak harus belajar membuat teater dengan teori-teori sinematografi? Emang sinematografi pernah menyakitkan hati apa sama Anda? Kok begitu dendam? Sedangkan orang film itu belajar banyak dari teater. Dramaturgi dari mana kami tahu? Dari teater. Seleksi di dalam panggung, seleksi dalam membuat dekor, seleksi dalam membuat adegan, belajar dari mana? Dari teater.
Nah sekarang perkembangan teknologi maju. Tidak boleh lagi hubungan langsung. Kita menggunakan maya. Hubungan maya seperti virtual sekarang ini. Untuk ditawari sebuah cara, ya pelajari dulu cara membuatnya, kan begitu Mas. Ya kan? Jadi jangan bencinya dulu. Seolah teater dibunuh. Tidak. Nah, ketika saya pelajari, teman-teman yang membuat teater itu, dengan kamera dia hanya merekam sebagai dokumentasi. Jadi pertunjukan di depan di film aja. Tapi tidak menggunakan teknik sinematografi. Saya banyak membuat ini, contoh-contoh ini di sanggar saya, karena saya juga kan orang teater. Yang biasanya kalau dalam teater, pertunjukan teater dia diam di tempat, dan saya juga diam di tempat sebagai penonton. Tetapi ketika saya menggunakan kamera saya maju. Tidak bisa saya menjadi penonton yang nggak boleh maju di teater. Boleh, ini kamera itu menggantikan mata dan telinga penonton. Kalau aku bisa mengatakan dengan mesra, tak bisa tidur tadi malam aku. Kemanapun pandanganku, kulayangkan wajahmu ada di mana-mana. Kalau saya ambil dengan jarak tertentu, mana dapat Pak romantiknya. Tetapi ketika pelan-pelan saya dekati wajah wanita itu, Bu Abang, kemanapun kupandang, mataku mempindah dari pandangan yang satu ke pandangan yang lain. Wajah Abang selalu hadir. Kamera saya makin lapnya makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Sampai akhirnya aku bisa merekam linangan air mata jatuh dari pipinya. Orang mengatakan bahwa benar, rindu itu memang mematikan. Rindu itu penderitaan yang indah. Kalau saya mengambil dari jarak tertentu seperti nonton teater, karena saya menggunakan kamera, ya saya harus menggunakan kemampuan kamera semaksimal mungkin. Karena kamera mengenal close up, kamera mengenal medium, kamera mengenal itu. Nah, kalau mau cari bikin senarionya, bikin naskahnya untuk virtual atau untuk film pendek, kamu harus menulis senarionya. Kalau ada kalimat begini, cuping hidungnya bergerak, menarik napas dalam-dalam. Cuping hidungnya makin bergerak, dan nafasnya semakin dalam, semakin besar. Nafasnya sesak. Wanita itu menyandar ke kursi dan bangkit dengan tiba-tiba mengatakan, penjahat kamu. Kau cintai aku, tapi sebetulnya kau mendustai aku. Dari adegan itu, kan ada kalimat. Nah, kalimat itu jelas formatnya. Cuping hidungnya bergerak-gerak. Nggak mungkin full shot, Mas. Cuping hidungnya nggak akan kelihatan. Tetapi dengan menulis cuping hidungnya bergerak-gerak, itu pasti close up, Mas. Nggak usah ditulis close up, juga orang udah tahu itu close up. Nah, tapi makin lama, dia menghindar karena apa? Makin lama itu makin nafasnya makin berat, dia memerlukan ruang. Dia memerlukan ruang yang mana? Kamera saya perlahan-lahan mundur. Itu ditulis dalam kamera. Sehingga pemain tahu, kameramennya juga tahu. Nah, kalau sekarang ini, pertunjukan biasa direkam gitu aja. Itu namanya dokumentasi, Mas. Bukan membuat film pendek. Bukan membuat virtual performance. Itu namanya dokumentasi. Nah, sekarang Anda jauh di sana. Tadi Anda pakai mikrofon.
Saya bisa melihat dahi Anda, mata Anda, nafas Anda tadi. Sekarang saya cuma melihat ada laki-laki pakai masker. Cuma itu aja. Karena jarak kita menentukan image yang dibentuk oleh jarak ini membuat kita memiliki kesan berbeda. Ya, baik Pak. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kami beri kesempatan bagi peserta yang virtual Pak untuk menyampaikan pertanyaan. Akan tetapi ini ada 6 pertanyaan sebenarnya, mengingat waktunya tidak memungkinkan lagi. Jadi salah satu saja kami bacakan pertanyaannya Pak. Salah satunya dari Kabupaten Pasir yang ingin ditanyakannya adalah, di daerah kita masing-masing pasti ada cerita yang melegenda seperti terkenalnya Kuyang di Kalimantan. Jika ingin mengangkat film pendek berupa kejadian di masyarakat seperti itu, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan dan apakah ada perbedaan prosedur film yang diambil dari cerita masyarakat dengan film fiksi, imajinasi sendiri, dan apakah ada ketertarikan Bapak untuk membuat film tentang cerita-cerita kearifan lokal di Kalimantan Timur? Begitu pertanyaannya Pak. Itu yang ditanya tuh Kunyang ya, yang diceritakan tadi. Yang setan kepalanya terbang itu. Coba yang bertanya dari Kabupaten Pasir tadi mana? Maksudnya hantu yang berterbangan itu ya? Ya, silakan langsung deh. Iya, benar Pak. Nah, sewaktu saya tidak bisa tidur di Balikpapan, karena ayah saya sedang perang Dwikora, jadi komandan Dwikora saat itu sedang di tengah hutan, saya ketakutan karena listrik mati tiba-tiba. Nah, ketika listrik mati tiba-tiba, pembantu saya keluar, "Kenapa Pak Slamet? Kenapa Mas Slamet ketakutan? Itu ada bunyi apa? Itu ada bunyi apa, Bi?" "Oh, itu bunyi burung." Aduh, nah, tiba-tiba ibu itu juga ketakutan. "Itu burung pertanda bahwa Kunyang lewat." "Apa itu Kunyang, Bu?" "Itu kepala terbang dengan ususnya lengkap. Terus kita diapain nanti sama dia? Sudah, sembunyi aja, baca bismillah, baca Al-Fatihah banyak-banyak." Lalu pertanyaannya, kok jadi saya nggak takut? Tadinya saya takut. Karena Kunyang ada dalam imajinasi saya sebagai orang pembunuh yang jahat, ya kan? Tapi ketika dijelaskan, kok tiba-tiba saya nggak takut ya? Tiba-tiba ini menjadi persoalan teknis. Kalau aku diteror, aku meneror balik. Itu, aku anak tentara kan? Aku buka jendela, Kunyang silakan datang. Aku nggak takut sama kamu. Bibiku yang gemetar. Aduh, jangan gitu. Nanti kalau dia masuk benar gimana? Nggak, aku tembak dia. Aku punya pistol, punya bapak. Sampai pagi Kunyang nggak datang. Nah, pertanyaan saya sebetulnya apa sih Kunyang itu? Kunyang itu adalah perasaan bersalah kita. Dan kita takut dikejar dosa kita. Ya kan? Dan dia takut sekali dengan yang gelap. Takut sekali dengan kesendirian. Karena sebetulnya dia sedang dikejar bayangan. Bahwa Kunyang sebagai implementasi dari hantu ya, yang penasaran gitu, maka wajar-wajar saja. Kita juga kalau disakiti kan marah, apalagi roh jahat itu pasti marah banget kan, gitu. Tapi ketika aku tantang, terus aku berdoa, Pak Slamet berdoa apa itu? Jangan begitu doanya, baca ayat kursi, gitu kan? Saya nggak tahu apa yang saya baca deh. Tahu nggak apa yang saya baca? Apa itu Pak? Doa mau makan. Kau ingat doa mau makan? Yang penting itu kami minta pada Allah bahwa makanan yang aku makan ini akan menjadi rezeki. Akan menyehatkan diriku. Kunyang takut karena mau aku makan. Nggak jadi datang. Karena aku mengulang doa mau makan. Wah, anak kecil ini gila ini. Masa aku mau dimakan sama dia? Sampai pagi ternyata aku simpan Kunyang sebagai gambaran
dari kesalahan aku yang berupa dosa, dan dosa itu mengejar aku terus-menerus, sehingga aku kehilangan teritorial hidup saya, dan saya takut dalam gelap, saya takut kesepian. Oh, itu membuat saya jadi anak bodoh, ya kan? Dan saya datang ke pasir waktu itu, bawa kesebelasan angkatan udara, main bola, ya kan? Saya ikut dalam truk ke pasir. Ini kenapa orang-orang itu pakai alat penahan kaki itu banyak sekali sampai tebal kakinya. Saya kayak bukan main bola. Saya tanya, Om, ini main bola atau main apa kok kaki Om jadi tebal begitu, ya kan? Apa? Kalau di pasir itu main bola nggak tendang bola, tapi betabang kita katanya. Betabang itu apa? Adu kaki. Jadi aku tendang kakinya. Jadi supaya kakiku tidak bengkak, aku taruh pelindung banyak. Aku menarik itu. Ternyata main bola itu ya tetap main bola. Tetapi teman yang main bola betabang itu, yang tendang kaki, itu adalah satu cara menaklukkan orang dengan cara yang tidak terkendali. Nah, ternyata ketika aku ngomong sama teman-teman pasir, cantik-cantik seperti kamu, ganteng-ganteng seperti lain. Masa orang seperti ini senangnya betabang sih, ya kan? Ternyata saya salah. Itu hanya orang-orang yang sesat yang bertabang. Tapi orang-orang yang waras seperti kamu, yang sehat, yang cantik, yang ganteng, yang gagah, nggak mungkin lah. Ya kan? Tapi kalau wajahmu, waduh, pergi ke jalanan pun tidak disapa, tidak diganggu laki-laki, sedihlah kau. Ya kan? Karena ternyata kecantikanmu itu tidak menarik siapa-siapa. Oh, sedihlah melihat di cermin. Oh, Mak, kenapa aku tidak laku? Mampus kan? Bisa jadi cerita. Jadi kunyang itu adalah sebetulnya lahir dari pemikiran kita. Kalau kita memang banyak dosa, dikejar dosa lah. Bentuknya kunyang. Kalau saya mau bikin film kunyang, saya tidak bikin film hantu. Tapi saya membuat dalam diri orang ada iblisnya. Oke, film kedua ini sebagai tanda perpisahan kita. Coba renungkan apa makna di balik film ini, hanya 3 menit saja. Oke, silakan. Oke, baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita, Bapak Slamet Raharjo.
Terima kasih Pak, kami dari UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur sangat beruntung bisa bertegur sapa dengan Bapak dan dalam kesempatan ini bisa berbagi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik kami pelaku seni yang ada di Kalimantan Timur. Pada hari ini kami bisa menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kebenaran sehari-hari bisa jadi inspirasi ya Pak ya. Kemudian kebenaran dalam film tidak seperti sepanjang hari-hari yang kita lalui, akan tetapi dimunculkan dalam 5 menit saja, akan tetapi dikemas dalam bentuk image dan gambaran. Bukan dalam cerita, tapi dengan image atau gambaran yang dikemas.